Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah yang ke-7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Marilah bersama kita pujikan Allah Bapa Tuhan dari Kidung Jemaat 13. Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam menjalani peziarahan hidup dunia, kita seringkali diperhadapkan dengan teka-teki yang kadang tak tertebak. Dan seringkali hidup kita juga diapit oleh dua atau lebih kenyataan yang saling bertolak belakang. Dan itu memperkeruh kehidupan kita. Dan tantangan terbesar bagi kita yang hidupnya pernah atau sedang mengalami kenyataan yang paradoks itu ialah berusaha bangkit dan bertahan menuju kenyataan yang membahagiakan. Untuk itu, melalui tema Teguh atau Runtuh di Dunia yang Keruh, mengajak kita untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rapuh dan keruhnya dunia. Bersama, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 260 dalam dunia penuh kerusuhan. Umat Tuhan, kita datang kepadanya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita terbuka pada Tuhan akan kerapuhan dan kelemahan kita. Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah. Sucikanlah kami yang penuh dosa dan kesalahan ini. Kepadamu kami mohon. Amin. Marilah saudara-saudaraku, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 33, kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua.
kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita menyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan dengan kidung jemaat 285. Tuhankulah gembalaku. Jemaat kami persilahkan duduk dan kita akan berdoa persiapan untuk firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap ibadah kami. Hingga saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami, berkati urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat di tempat ini. Mari Engkau berfirman, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Injil Kristus diambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus,
pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu di dalam Tuhan. Pagi yang luar biasa yang kita rasakan hari ini, kita boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sungguh-sungguh pagi yang luar biasa, sekalipun saat ini kita ibadah melalui streaming, tetapi biarlah sukacita kita terus penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kita diberikan tema yaitu tentang teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, teguh itu satu kekuatan, ya. Ada perkataan teguh, satu kekuatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Atau runtuh. Runtuh itu sesuatu yang tiba-tiba hilang pengharapan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, satu perikop yang disampaikan Tuhan pagi hari ini buat kita, yaitu mengenai doa Yesus kepada murid-muridnya. Ini satu pengharapan yang luar biasa dan merupakan flashback. Kita bisa flashback ketika kita membacakan ayat ini. Kita flashback ke masa kesengsaraan Tuhan Yesus, masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya. Dan satu hal Tuhan Yesus sudah lakukan dalam perikop ini pada Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Yesus berdoa buat murid-muridnya. Satu pengharapan, satu kekuatan,
satu apa yang murid-murid cari ketika Yesus berdoa buat mereka. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya untuk senantiasa memelihara murid-muridnya. Tentu pemeliharaan bukan pemeliharaan sesuatu yang diberikan secara fisik, tetapi pemeliharaan tentang iman mereka untuk selalu dikuatkan dalam pelayanan mereka. Karena Tuhan Yesus sendiri di dalam masa pelayanannya juga dikuatkan oleh Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita, saya percaya, tentunya memiliki satu pengharapan, memiliki satu kerinduan, memiliki satu keinginan tentunya. Mungkin menaruh pengharapan kepada anak-anaknya, menaruh pengharapan di dalam pekerjaannya, menaruh pengharapan dalam setiap usahanya. Satu pengharapan yang tentunya dilandasi dengan iman percaya, seperti yang diharapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana mereka bersama-sama melayani, mereka bersama-sama dalam satu pelayanan yang dilakukannya hari lepas hari. Dan pada perikop ini Tuhan Yesus juga ingin menyatakan satu status murid-muridnya, bahwa mereka, murid-muridnya adalah juga milik Allah Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perikop ini juga kita mengerti satu hubungan Bapa di surga dengan Yesus yang begitu kuat. Satu hubungan yang sungguh-sungguh menjadi satu kesatuan. Dalam ayat tadi, milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Satu kesatuan yang tidak bisa dilepas, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak, Ibu, Saudara, pada suatu ketika waktu saya kerja di Jakarta, baru pulang kantor, saya merasakan tidak enak badan. Saya merasakan rasa yang di dalam fisik saya kurang sehat. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari Solo, dari Bapak waktu itu. Yus, piye awakmu, Le? Saya berpikir, loh, kok Bapak telepon dan tahu keadaanku yang baru sedang tidak enak badan? Kok bisa tahu ya? Saya sempat bingung. Tetapi mungkin karena ada ikatan batin Bapak terhadap anaknya, sehingga merasakan kroso kalau waktu itu saya tidak enak badan. Satu ikatan batin yang kuat. Seperti pepatah mengatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang jalan. Demikian juga hubungan Allah Bapa di surga dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi satu ikatan yang sungguh-sungguh, ikatan yang memberikan kekuatan. Kalau saya dengan orang tua saya aja memiliki hubungan yang begitu kuat,
Apalagi Yesus dengan murid-muridnya yang selalu bersama di dalam satu pelayanan, yang selalu bersama-sama melayani, memberitakan kebenaran firman, menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran. Supaya apa? Banyak orang yang mau percaya. Satu pengajaran buat kita melalui perikop ini, dan menjadi satu pertanyaan buat kita, mengapa Yesus mendoakan murid-muridnya? Ini sesuatu yang luar biasa, amazing, saudara. Yesus mau mendoakan murid-muridnya. Satu pengajaran yang Tuhan mau nyatakan kepada murid-muridnya, dan begitu juga Tuhan ingin menyampaikan kepada kita semua, yang menurut firman Tuhan kita adalah juga murid-murid Tuhan Yesus. Yang menerima anugerah keselamatan dari Bapa di surga. Dan doa Yesus ini merupakan satu rahasia yang begitu besar disampaikan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Murid-muridnya mengenal Allah Bapa di surga. Mengenal satu pribadi Allah. Dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Satu kebahagiaan yang Tuhan berikan kebahagiaan seperti apa? Kalau Tuhan memberikan kebahagiaan itu, tentu Tuhan tahu bahwa setiap murid-muridnya pun mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Dan itu sudah dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa dunia ini akan membenci mereka yang menjadi murid-murid Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus sudah menjelaskan bahwa engkau bukan dari dunia ini, seperti aku bukan dari dunia ini. Tetapi hal itu pun disampaikan Tuhan Yesus sendiri, supaya mereka mempunyai sukacita di dalam hidup mereka. Ada kebahagiaan Tuhan berikan, yaitu apa? Perlindungan, pertolongan, bahkan akan menjagai mereka dalam kebenaran. Dalam kebenaran, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Allah. Dan murid-murid Tuhan Yesus pun harus hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup di dalam sabda firman Tuhan. Supaya sungguh-sungguh untuk meyakinkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini benar-benar milik Allah. Makanya Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka melalui firman yang kita dengarkan tadi. Dan ini pun sungguh-sungguh menjadikan kekuatan bagi kita semua, bahwa kita tahu keadaan kanan kiri kita, bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana kehidupan kita di kantor, bagaimana kehidupan kita di kehidupan di masyarakat. Banyak orang-orang percaya yang dipinggirkan, banyak orang-orang percaya yang disingkirkan, banyak orang percaya yang dibenci. Tetapi kita tahu bahwa itu sudah dinyatakan Tuhan, bahwa engkau akan dibenci oleh dunia ini oleh karena aku.
2000 tahun yang lalu ini sudah disampaikan. Kalau hari ini kita dibenci tetangga kita dibenci saudara kita dibenci oleh teman kita karena kita orang percaya. Kita harus sadari. Itu sudah Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lalu. Dan janji Tuhan apa? Tuhan akan memberi kebahagiaan. Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kita. Hal itu dikatakan supaya kita tetap setia. Kita tetap taat. Kita tetap tidak goyah ketika orang lain membenci kita. Kita harus sadar diri. Kenapa harus sadar diri? Bahwa kita bukan orang dari dunia ini. Sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita adalah orang-orang miliknya Allah, orang-orang miliknya Kristus. Saudaraku yang terkasih, kalau firman Tuhan mengatakan hari-hari ini jahat dan terus akan bertambah jahat, tetapi harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa di surga akan senantiasa melindungi, menjagai, membentengi kita. Ini seperti janji yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Kita melihat bagaimana sekarang multimedia, di dalam televisi banyak kejahatan yang terencana, banyak kejahatan yang di mana-mana. Kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu Saudara lihat FTV ya, mungkin ada di sana ada jeritan istri, apalagi di sana. Di sana banyak kejahatan-kejahatan dalam keluarga, kejahatan dalam lingkungan, gitu. Banyak yang ngomong sana sini. Mungkin kita diomong itu tangga yang tidak baik. Nah, di sini kita harus mengasihi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Mereka tidak mengenal Allah yang baik. Mari, satu tugas kita untuk kita menyatakan hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Allah. Dan ini tentu menguatkan kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemuda, sebagai remaja, harus menunjukkan satu pribadi Allah. Dan kita sadar bahwa kita milik Allah dan kita bukan milik dunia ini. Dan kita harus memengaruhi setiap keadaan, mengaruhi dunia ini seperti apa yang diamalkan Tuhan Allah Bapa kita di surga, yang sudah dilakukan Yesus sendiri. Banyak yang meratapi sekarang, saudara, hidupnya karena ya ini iman percaya yang tidak sungguh-sungguh. Hanya melihat FTV nanti merasakan bahwa wah kok kehidupan aku seperti ini, saudara. Saya sempat juga nonton FTV ya, kisah nyata jeritan istri. Nanti suaminya direbut orang, jadi hatinya nggak damai, hatinya nggak penuh sukacita, apalagi ditambah dengan lagunya Rosa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cintaku, saudara. Sopo sehingga nyesek hatinya. Itu orang-orang yang dunia yang harus diubahkan. Kita jangan seperti dunia, jangan seperti kehidupan mereka, tetapi kita harus tetap teguh di dalam satu pendirian bahwa kita milik Kristus, bahwa kita adalah milik Allah, dan kita harus hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Hidup sesuai dengan Tuhan. Pujian-pujian dunia kadang menghancurkan hati kita, melemahkan, bahkan membuat krisis iman. Tetapi bagaimana kalau kita mau di dalam kesusahan kita? Saya percaya setiap orang percaya pasti mengalami apa itu kesusahan, kemalangan. Tapi Tuhan katakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan Allah akan melepaskannya. Ya. Ketika kita ada masalah, saudara, ada persoalan hidup, kita pujikan,
sungai sukacitamu ada di dalamku. Oh yes, 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 yes. Saudara, ketika kita boleh mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup kita, kita mengalami pergumulan yang luar biasa di dalam usaha kita mengalami satu pencobaan yang begitu membuat kita menderita, tetapi kita tetap ingat, kita milik Kristus. Seperti firman ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, supaya apa? Sukacitamu penuh seperti sukacitaku. Haleluya, Bapak Saudara. Setiap kita saya juga pernah mengalami, dan juga setiap jemaat bersih mengalami apapun itu. Tetapi kita diingatkan, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita sungguh-sungguh teguh di dalam pengharapan Tuhan. Tuhan Allah memberikan kekuatan bagi kita. Itu sudah diminta Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Tuhan, kuatkan mereka, lindungi mereka, jagai mereka. Itu doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya. Ini menjadi kekuatan bagi kita, pengharapan bagi kita. Dan murid-murid Tuhan Yesus dikuatkan dalam satu pelayanan. Begitu kita juga harus melanjutkan apa yang menjadi amanat agung Bapa kita di surga. Kita melayani Tuhan dengan satu kepercayaan bahwa kita adalah milik Tuhan. Sekalipun dunia membenci kita, tetapi kita tetap berjalan melayani Tuhan seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan. Mereka tidak goyah, mereka selalu taat, mereka selalu setia. Apapun masalah mereka sadar bahwa mereka adalah milik Kristus. Mereka bukan dari dunia ini. Demikian juga kita, mari bersama-sama. Kita bukan dari dunia ini. Tempat kita adalah di surga. Dan kita boleh hidup ini untuk terus berkarya. Melalui pelayanan di gereja kita, melalui pelayanan di dalam keluarga kita, melalui pelayanan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap melayani Tuhan, menjadi satu pribadi yang sudah dinyatakan oleh Kristus kepada kita. Kita memiliki satu pribadi yang sungguh-sungguh berani mengasihi, berani menyatakan kebenaran seperti Tuhan Yesus lakukan semasa hidupnya bersama murid-muridnya. Mari saudara-saudaraku, dari firman ini akan terus menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kita akan masuk saat hening. Kita merenungkan setiap firman yang kita dengar, dan kita mandi langsung masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita masuk saat hening. Puji syukur kepada Allah Bapa yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang begitu besar dan anugerah yang kami terima melalui firman yang kami dengar, bahwa kami adalah milik-Mu. Satu pengharapan, satu kekuatan, satu iman yang menjadikan kami untuk bisa setia dan taat. Sungguh kami bersyukur Tuhan oleh semua kebaikan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami semua, khususnya bagi jemaat-Mu GKJ Cipta Wening. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar semakin menguatkan kami untuk kami berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memberikan hidup kami memberikan hati kami memberikan jiwa kami untuk kami boleh melayani Engkau. Biarlah sukacita kami penuh oleh karena Yesus yang kami sembah sudah mendoakan kami semua dan memberikan anugerah status
bahwa kami adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, rahmat, dan kasih anugerah-Mu. Kami berdoa buat gereja-Mu GKJ Cipta Wening, biarlah gereja-Mu ini semakin tumbuh di dalam pelayanan, banyak membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Kiranya Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang senantiasa ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu Bapak Pendeta Samuel Juta Damar. Kami berdoa juga buat para majelis di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Mereka tetap membawa semangat dan tanggung jawab sehingga gereja-Mu ini semakin bertumbuh. Kami secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini memiliki satu kerinduan. Baik itu yang saat ini jemaat-Mu ada yang sakit, yang memiliki kerinduan untuk kesembuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang maha hadir ketika kami saat ini berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan Yesus menjamah saudara kami dan terima kesembuhan. Yang saat ini merasakan kesusahan, penderitaan, saat ini juga mereka boleh menerima jamahan Tuhan dan menerima jalan keluar dan penghiburan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami, para pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Mereka tetap berkarya di dalam pelayanan-Mu di gereja ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Berkati baik yang kecil, remaja, pemuda, maupun yang lansia Tuhan. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah tangan Tuhan yang menguatkan mereka. Biarlah firman kebenaran firman-Mu juga memberkati setiap mereka. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di masa-masa yang sulit, masa pandemi ini. Biarlah sungguh-sungguh kami tetap dalam perlindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami dibebaskan dari mara bahaya, dibebaskan dari bencana alam maupun penyebaran virus corona. Engkau Allah yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan kami percaya bahwa perlindungan-Mu ya dan amin. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami di dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Engkau Allah yang berkarya, tangan-Mu yang penuh kuasa menopang para pimpinan kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari menteri-menteri yang membantunya, maupun DPRD yang duduk di pusat maupun di daerah, juga sampai ke tingkat yang paling rendah Bapak RT RW. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, mereka kerja dengan takut akan Tuhan, supaya sungguh-sungguh dalam keadaan yang seperti ini, masa pandemi ini, mereka tetap semangat di dalam mengatur pemerintahan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang berkuasa atas pemerintahan ini. Kami mau serahkan sepenuhnya pemerintahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih setia-Mu terus memberkati setiap bangsa dan negara ini, memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir oleh karena kuasa darah-Mu. Kami mau serahkan Tuhan secara khusus buat anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau memberkati mereka semua, dan biarlah oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, mereka boleh Engkau pakai dalam setiap pelayanan-pelayanan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pelayanan pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah bagi seluruh jemaat, bagi seluruh anak-anak-Mu yang mendengar, yang ikut dalam ibadah ini. Kepadamu Tuhan kami berserah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk beredarnya kantong persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati segala aktivitas kami pada hari ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang singkat ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tangan
lembaran hidup kita di dunia masih akan terus berlanjut dan tidak terhenti sampai di sini. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Jadilah saksi kebenaran di dalam dan bersama Kristus. Kami tak akan gentar dan selalu bergemar, kendati harus menghadapi realita hidup yang buyar dan ambyar. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.